Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih apa itu energi? Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Energi juga dapat dikatakan sebagai tenaga atau gaya untuk melakukan sesuatu. Energi sudah menjadi kebutuhan primer dalam hidup manusia. Selama bertahun-tahun, manusia memenuhi kebutuhan energinya dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketergantungan dalam penggunaan energi berbahan bakar fosil mengakibatkan terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca yang dapat memicu pemanasan global serta berkurangnya persediaan cadangan energi fosil yang mengancam ketahanan dan kelestariannya. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat perlu membatasi penggunaan energi berbahan bakar fosil dan menggantinya dengan energi terbarukan. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan hemat energi. Hemat energi atau konservasi energi merupakan upaya untuk menggunakan energi seefisien mungkin sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Penghematan energi memiliki urgensi yang sangat penting dalam mencegah perubahan iklim dan memudahkan digantinya sumber-sumber tak dapat diperbaharui dengan sumber-sumber yang dapat diperbaharui. Penggunaan energi secara bijak dan efisien dapat mengurangi biaya pengeluaran rumah tangga, menjaga kestabilan pasokan sumber daya, dan konsistensi pemberian nilai guna dari hasil olahan energi kepada masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara yang ketergantungan bahan bakar fosil, terutama batu bara, harus mengurangi konsumsi penggunaan listrik untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan energi pada bangunan yang paling efektif ialah dengan optimalisasi penerapan pengendalian pasif dalam bangunan. Pengendalian pasif dilakukan dengan meminimalkan panas yang merambat pada selubung bangunan. Dengan peran tersebut, selubung bangunan harus mempunyai proteksi terhadap radiasi matahari sehingga dapat mengurangi perambatan panas. Di sisi lain, kebutuhan cahaya alami juga perlu diperhatikan. Tujuan penghematan energi dan transisi energi adalah untuk mengurangi konsumsi energi fosil yang terbatas dan berkontribusi pada perubahan iklim. Penghematan energi juga membantu menjaga cadangan energi, moderasi harga energi, dan meningkatkan kualitas udara. Transisi energi berfokus pada penggunaan sumber daya terbarukan seperti biomasa, panas bumi, angin, dan surya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan energi. Dengan demikian, penghematan energi dan transisi energi dapat berdampak positif pada perekonomian nasional, lingkungan, dan juga kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan konsep hemat energi. Konsep hemat energi ini merupakan upaya untuk menggunakan energi secara bijak dan juga efisien, dengan tujuan untuk yang pertama, mengurangi konsumsi energi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah kebiasaan dan menggunakan teknologi hemat energi. Kemudian yang kedua, melestarikan sumber daya alam. Energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Hemat energi dapat membantu memperpanjang masa pakai sumber daya ini. Kemudian yang ketiga, melindungi lingkungan. Penggunaan energi yang berlebihan dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Hemat energi dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi lingkungan. Hemat energi di Indonesia membutuhkan peran dari beberapa pihak, yaitu yang pertama, pemerintah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target penghematan energi nasional melalui beberapa kebijakan, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Undang-undang ini menetapkan kerangka hukum untuk pengelolaan energi nasional termasuk konservasi energi. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Peraturan ini menjabarkan strategi nasional untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi, termasuk penghematan energi. Yang ketiga, Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang standar label dan sertifikasi efisiensi energi. Peraturan ini menetapkan standar minimum efisiensi energi untuk produk dan bangunan. Kemudian yang selanjutnya yaitu Gerakan Nasional Hemat Energi, yang merupakan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hemat energi. Kemudian pihak yang kedua yaitu swasta. Pihak swasta dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengembangkan dan memproduksi teknologi hemat energi seperti lampu LED, panel surya, dan peralatan elektronik hemat energi lainnya. Kemudian,
Swasta juga dapat menawarkan layanan audit energi yang dapat membantu perusahaan dan organisasi mengidentifikasi peluang untuk menghemat energi. Kemudian yang ketiga, swasta dapat berinvestasi dalam proyek energi terbarukan yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sebagai masyarakat, kita juga dapat mendukung dalam terlaksananya program hemat energi ini. Yang pertama, mengubah kebiasaan sehari-hari, contohnya mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan, kemudian menggunakan transportasi umum dan juga menghemat air. Kemudian yang kedua, menggunakan teknologi hemat energi, contohnya mengganti lampu pijar dengan lampu LED, kemudian memasang panel surya di rumah dan membeli peralatan elektronik hemat energi. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat berpartisipasi dalam program hemat energi, contohnya program Gerakan Nasional Hemat Energi dan program hemat energi di lingkungan tempat tinggal. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan teknologi hemat energi yang ada di Indonesia. Ada 5 yang sudah ada di Indonesia. Yang pertama, lampu LED. Lampu LED ini mengkonsumsi energi jauh lebih sedikit dibanding lampu pijar dan memiliki masa pakai yang lebih lama. Kemudian panel surya. Panel ini mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Kemudian peralatan elektronik hemat energi yang dirancang untuk menggunakan energi seminimal mungkin. Kemudian kendaraan hemat energi, yang mana kendaraan ini menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dan yang terakhir, bangunan hemat energi yang dirancang untuk meminimalkan penggunaan energi untuk pemanasan, pendinginan, dan juga pencahayaan. Di tengah krisis iklim yang melanda, hemat energi bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Kita dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, transisi hemat energi menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut. Transisi hemat energi adalah sebuah pergeseran menuju sistem energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Upaya ini perlu dilakukan di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, industri, hingga transportasi. Transisi hemat energi di rumah dapat dilakukan dengan berbagai cara yang mudah dan bermanfaat. Yang pertama, lakukan audit energi untuk mengetahui sumber penggunaan energi terbesar di rumah. Kemudian gunakan peralatan hemat energi seperti lampu LED dan peralatan elektronik dengan label hemat energi. Kemudian matikan lampu dan peralatan elektronik yang tidak digunakan, cabut colokan charger yang tidak dipakai dan manfaatkan cahaya matahari untuk pencahayaan alami. Atur penggunaan air panas secukupnya dan perbaiki kebocoran air, dan gunakan shower daripada bathtub. Terakhir, pertimbangkan penggunaan energi terbarukan seperti panel surya atau pemanas air tenaga matahari untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, transisi hemat energi di rumah dapat membantu menghemat biaya tagihan bulanan, mengurangi emisi karbon, dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Industri, sebagai salah satu sektor pengguna energi terbesar, memainkan peran krusial dalam transisi menuju energi hemat dan berkelanjutan. Berbagai upaya dilakukan mulai dari audit energi untuk mengidentifikasi area yang boros, penggantian peralatan lama dengan yang hemat energi, hingga implementasi sistem manajemen yang terintegrasi. Di sisi lain, pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan bioenergi menjadi fokus utama. Hal ini tak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi dan kemandirian industri. Upaya hemat energi tak juga lepas dari peningkatan kesadaran karyawan. Melalui edukasi dan pelatihan, karyawan didorong untuk menerapkan perilaku hemat energi dalam kesehariannya, baik di lingkungan maupun di luar industri. Transisi hemat energi di sektor transportasi menjadi fokus utama dalam upaya memerangi perubahan iklim dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Berbagai langkah strategis telah dilakukan pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mewujudkan transisi ini. Salah satunya adalah mendorong penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik, seperti pemberian insentif pajak, pembangunan infrastruktur pengisian daya, dan pengembangan industri baterai. Upaya ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Selanjutnya, beralih ke mode transportasi yang lebih ramah lingkungan juga menjadi bagian penting dalam transisi ini. Hal ini meliputi pengembangan transportasi publik yang efisien dan terjangkau, penggunaan transportasi umum, bersepeda, dan berjalan kaki. Dan upaya ini tidak hanya membantu mengurangi polusi udara dan emisi gas buang, tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup di perkotaan. Jadi, hemat energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga individu dan masyarakat. Dengan kesadaran dan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kemudian tantangan dalam penerapan hemat dari transisi energi
Yang pertama yaitu mengenai kurangnya kesadaran dan edukasi yang terbatas. Di sini rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hemat energi membuat penerapan untuk hemat energi tersebut sulit. Lalu kurangnya program edukasi yang menyeluruh dan berkesinambungan menghambat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya hemat energi. Yang kedua, mengenai keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang belum merata. Infrastruktur yang ada seringkali belum memadai untuk mendukung penerapan teknologi hemat energi. Lalu penyebaran teknologi hemat energi masih belum merata, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Ketiga, tingginya biaya dan kesulitan investasi, di mana implementasi teknologi hemat energi seringkali membutuhkan investasi awal yang besar, yang bisa menjadi penghalang bagi banyak pihak. Lalu kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan untuk proyek-proyek hemat energi baik dari sektor publik maupun swasta. Yang keempat, mengenai kebijakan kurangnya dukungan dan regulasi yang tidak konsisten, yang mana ketidakjelasan dan inkonsistensi kebijakan dan regulasi mengenai hemat energi di berbagai tingkat pemerintahan, serta regulasi yang ada seringkali kurang mendukung atau bahkan menghambat penerapan hemat energi. Lalu tantangan yang terakhir yaitu mengenai pola konsumsi energi dan resistensi terhadap perubahan, kebiasaan dan pola konsumsi energi yang sulit diubah karena telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat, serta adanya resistensi atau penolakan dari masyarakat terhadap perubahan yang diperlukan untuk menerapkan hemat energi. Kemudian, solusi untuk penerapan hemat energi dalam upaya transisi energi, yang pertama ada kampanye publik dan integrasi dalam pendidikan, di mana melakukan kampanye publik secara masif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hemat energi, serta mengintegrasikan topik hemat energi dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang. Yang kedua, adanya investasi infrastruktur dan adopsi teknologi, di mana pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi pembangunan infrastruktur yang mendukung hemat energi, serta mendorong adopsi teknologi hemat energi melalui insentif dan subsidi untuk mempercepat penyebarannya. Yang ketiga, ada insentif finansial dan pembiayaan hijau, yang mana memberikan insentif finansial seperti subsidi, pengurangan pajak, atau kredit berbunga rendah untuk proyek-proyek hemat energi, serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan hijau dari lembaga keuangan internasional dan nasional. Yang keempat, ada implementasi kebijakan yang jelas dan ada yang monitoring evaluasi, di mana menyusun kebijakan yang jelas, tegas, dan mendukung penerapan hemat energi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir, ada program perubahan dan dibentuk komunitas hemat energi, yaitu mengadakan program yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan energi, serta membentuk komunitas yang fokus pada penerapan hemat energi untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Sebagai kesimpulan, hemat energi adalah langkah nyata yang harus kita ambil untuk mengamankan masa depan energi dan lingkungan kita. Penerapan hemat energi membawa dampak positif yang signifikan, seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, melestarikan sumber daya alam, dan menghemat biaya energi. Untuk itu, mari bersama-sama bertindak dan berkontribusi dalam upaya hemat energi. Tentu saja, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Mulailah dengan mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan peralatan listrik yang efisien, atau memilih transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Setiap tindakan kecil memiliki dampak besar ketika dilakukan bersama-sama. Dengan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan transisi menuju energi terbarukan dan menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Ayo, mulai dari diri kita sendiri, demi bumi yang lebih baik. By definition, we must move to renewable energy. I think people sometimes, how can one argue against that? Because to argue for it is to say that we will eventually run out of energy and die. Or civilization will collapse. So obviously, we must find ways to produce energy in a renewable manner.
The question is just how hard we should try, what pace we should go at it, and I think logically we should go as fast as we can, because since we know we have to get there eventually, it's better to get to a renewable future, a sustainable future sooner rather than later, get there before we do the environmental damage, not after. And even if one could say that well, maybe there isn't that much environmental damage, to play the devil's advocate, maybe the environmental damage, maybe it won't be that bad. Why take the chance? I'll face myself.